Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Barkah, kelas 2E, akan mempresentasikan rangkuman mata kuliah Islamic Worldview bab 8-14. Materi yang pertama yaitu konsep kebenaran. Konsep kebenaran. Hakikat dari realitas dan kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya. Yang pertama, yaitu dari sisi keimanan dan kehidupan juga dengan realitas kebenaran yang memiliki dua sisi yaitu sebagai konsep. Yang pertama yaitu sifatnya mutlak dan absolut. Al-haqqu min Rabb, yaitu kebenaran datangnya dari Allah. Tidak boleh menggunakan metodologi orang barat yang jika menemui kebenaran dengan cara meragukannya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu bab 9, filterisasi penjajahan pemikiran. Salah satu tantangan itu yang tanpa batasan-batasan waktu, tempat, dan tidak pernah mati ditelan masa merupakan tantangan pemikiran, karena dia akan selalu hidup di sepanjang zaman dan semasa hidup manusia. Salah satu contohnya, tantangan pemikiran kontemporer adalah ghazul fikr. Tantangan pemikiran ini masuk ke dalam dunia Islam, yang kemudian menjajah, menyesatkan, dan mensubahatkan umat Islam. Contohnya sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan, dan yang lebih parah adalah ateisme yang mereka sama sekali tidak mempercayai adanya Tuhan karena hati mereka kosong dari nilai-nilai keimanan. Optimisme sebabnya banyak dari mereka yang mudah depresi. Lanjut ke materi selanjutnya bab 10 yaitu diabolisme pemikiran. Diabolisme pemikiran. Diabolisme adalah pemikiran, watak, dan perilaku seperti iblis ataupun pengabdian kepadanya. Kita harus mengerti hakikat dari diabolisme supaya kita mengetahui tentang keburukan dan bisa menghindari keburukan tersebut. Hudzaifah bin al-Yamani yaqulu kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khaira wa kuntu as'aluhu an syarra makhafata ayyaturakana. Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedang aku bertanya ke beliau tentang keburukan karena khawatir jangan-jangan aku terkena keburukan itu tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhum. Tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk, maka syaitan menjadi pemimpin mereka. Quran Surah An-Nahl ayat 63. Orang tersesat ada 3. Yang pertama karena syahwatnya, yang kedua karena syubhatnya, yang ketiga karena mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang pertama, syahwat nafsu. Syahwat segala hal yang diingini manusia. Contohnya nafsu. Kalau tidak bisa dikontrol maka akan berakhir pada zina. Syahwat perilaku yang berlebihan atau mubazir. Contohnya budaya boros. Terlebih sekarang zamannya flexing atau pamer. Innal mubadzirina kana ikhwana syayatin wa kana syaitana lirabbih ghafura. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 27.
Yang kedua yaitu karena syubhatnya. Disebutkan dalam hadis di atas yaitu sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orientalisme. Jadi, banyak kaum orientalis yang membenci Islam yang sengaja belajar Al-Quran untuk mengubah dan mengacak-acak Al-Quran. Lalu mereka memasukkan pemahaman yang menyimpang kepada umat Islam. Contohnya saja adat Jawa atau Kejawen dan golongan Ahmadiyah. Itu merupakan bentuk penyimpangan ciptaan kaum orientalisme. Sekularisme, yaitu memisahkan antara agama dan kehidupan. Dan yang ketiga yaitu liberalisme, mencampur adukan agama dan menyamakan semua agama. Padahal dalam Islam konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Dan selanjutnya itu ateisme, tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menganggap Tuhan adalah sudah mati. Dan malah sekarang ada yang terbaru yaitu neo-ateism, yang sangat bertitik tumpu pada penggunaan akal, rasionalitas, dan sains untuk memahami realitas. Dan yang ketiga, karena mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Senantiasa berdoa kepada Allah dan berzikir pagi petang, karena was-was itu datang dari bisikan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Quran surah An-Nas ayat 5. Lanjut materi yang ke-11 yaitu konsep kebahagiaan yang pertama. Rata-rata orang hanya tertumpu pada materi sebagai ukuran kebahagiaan, padahal realitanya banyak orang yang tercukupi secara materi tapi stres. Kesimpulannya, kebahagiaan tidak diperoleh dari materi fisik. Hakikat asli kebahagiaan dalam Islam yang pertama yaitu beriman. Iman itu keyakinan dan cahaya seorang. Iman akan membuat seseorang berzikir. Dan yang kedua, ketenangan hati. Kenikmatan dunia hanya sekedar senda gurau, permainan, perhiasan yang sifatnya pragmatis atau sementara. Faktor yang mempengaruhi hilangnya kebahagiaan yaitu iri hati atau tidak ikhlas jika melihat orang lain dapat nikmat. Maka lapangkanlah hati jika ingin bahagia. Imam Hasan al-Basri berkata, aku tahu rizkiku tidak tertukar dengan orang lain, maka aku sibukkan diriku dengan ibadah. Maka hidup di dunia itu jangan melulu melihat ke atas, lihat ke bawah supaya kita bersyukur. Kebahagiaan itu adalah rasa syukur, karena bahagia itu adalah rasa syukur itu sendiri. Materi ke-12, konsep kebahagiaan yang kedua. Aktualisasi sikap dalam bentuk amal soleh. Sebagaimana yang disebutkan dari Quran surah Maryam ayat 59, yang artinya maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu hidupnya tidak akan bahagia, karena hawa nafsu tidak akan ada habisnya dan manusia tidak pernah puas. Bagaimana pepatah kata, orang bahagia tidak melampaui batasnya, orang melampaui batas tidak akan bahagia. Supaya kebahagiaan ini berlanjut, maka kita harus istiqomah dalam keimanan dan amal soleh. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Seperti yang diterangkan dalam surat Yunus ayat 62, yaitu artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati.
Materi yang ke-13 yaitu alam gaib. Alam gaib. Yang pertama, alam gaib. Alam yang tidak bisa tampak oleh panca indera kita dan kita harusnya yakin itu pun juga ada. Dan yang kedua itu alam syahadah. Alam tampak yaitu alam tampak di sekeliling kita. Dua-duanya kita diminta untuk mengimaninya karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang ke-14, pilar kebangkitan umat Islam. Dari hadis sahabat yang meriwayatkan dari Nabi SAW, hadis ini dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, kemudian dari kakeknya, dari Rasulullah SAW. Awal kebaikan umat ini yaitu pada keyakinan dan zuhud, dan awal rusaknya umat ini itu adalah bakhil atau kikir dan angan-angan panjang. Nabi SAW mengingatkan dua kunci penting di dalam kehidupan umat Islam. Umat Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi dalam urusannya disebabkan karena dua perkara, yaitu yakin. Yang pertama itu yakin, yaitu yakin kepada Allah, yakin kepada pertolongan Allah, yakin terhadap balasan Allah, yakin terhadap urusan akhiratnya. Dan yang kedua itu zuhud. Nah, zuhud itu artinya orang yang meletakkan dunia itu sampai telapak tangannya saja, tetapi tidak dimasukkan ke dalam kerongkongan ataupun di dalam ruang hatinya. Penyebab kerusakan umat Islam itu karena sifatnya yang cinta dunia, yang menyebabkan ia bakhil dan panjang angan-angannya, sehingga dia lalai dalam kehidupan dunia dan menjadi rusak agamanya dan akhiratnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dimaafkan juga banyak apabila ada salah-salah kata dalam penyebutan atau penyampaiannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.